Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung saja ya ke materi bab 3. Tapi sebelumnya kan kita sudah membahas sedikit tentang masalah ketenagakerjaan dalam pembangunan ekonomi. Berhubung waktunya yang sangat sempit, jadi kalian langsung perhatikan saja uh, layar di HP kalian. Itu Ibu sudah share bab 3, permasalahan ketenagakerjaan dalam pembangunan ekonomi. Di situ kalian bisa lihat ya, mengapa ada permasalahan ketenagakerjaan itu sering muncul di Indonesia ya. Nah, bagaimana sih kualitas tenaga kerja di Indonesia? Mungkin ada yang mau menjawab dulu? Kalau mau menjawab silakan dinyalakan mikrofonnya. Ya, silakan. Mungkin Mas Riko. Riko sudah siap? Siapa yang mau menjawab? Sekali lagi ya, yang mau menjawab silakan dinyalakan mikrofonnya. Nih. Mungkin Ya, silakan Riko. Mungkin Kurang jelas ya. Ya, diulangi lagi mungkin Rek. Mas Riko. Atau siapa yang mau jawab? Satu-satu ya nih. Satu dulu yang mau mengungkapkan. Mas Riko silakan dinyalakan mikrofonnya. Atau masih teram. ya. Siapa? Brizi? Mas Brizi? Oh. Kelihatan? Sudah connect lagi? Sudah, Bu, sudah. Oke. Coba yang mau jawab siapa? Yang mau jawab ini pertanyaan tadi, mengapa masalah ketenagakerjaan masih sering muncul di Indonesia? Terus bagaimana kualitas tenaga kerja Indonesia? Ayo Mas. Siapa nih? Bagaimana kualitas tenaga kerja Indonesia? Kalau dari saya mungkin masih tergolong rendah ya, Bu, karena mengapa masalah ketenaga kerjaan sering muncul di Indonesia? Karena faktor kurangnya pendidikan, mungkin. Terus apa lagi? Udah. SDM. Ya, SDM itu kan ya. Ya bisa peningkatannya kan bisa melalui pendidikan. Kira-kira terus apa lagi? Ada lagi nggak yang mau menambahkan? Mas Brizi, ini tadi Mas Riko ya? Brizi? Ya, Bu, ya. Mana Brizi? Halo? Ya, Bu, nih baru ada suaranya tadi. Oke, coba ditambahkan Mas. Ada bisa nggak? Selain pendidikan tadi, dari faktor pendidikan yang masih rendah, Bahan bakunya kerja Indonesia rendah gitu. Bahan bakunya ya. Gimana? Selain pendidikan deh, apa? Iya. Kira-kira apa? Selain dari SDM, tadi yang melalui pendidikan yang masih rendah mungkin, menurut Mas Riko ya udah bagus, terus bisa ditambahkan apa gitu? Kurangnya apa mungkin? Atau mungkin dari pelatihan tenaga kerja atau apa? Bisa ya? Coba Kurangnya kursus. Kurangnya kursus mungkin kurang ini ya, adanya pelatihan tenaga kerja yang kurang maksimal ya. Bisa, Ya. oke. Ada lagi yang mau menambahkan tidak? Nggak ada? Persebaran lapangan kerja tidak merata. Bukan masalah itunya, tapi kualitas tenaga kerjanya itu loh. Mengapa kok kualitas tenaga kerja Indonesia dianggap masih rendah begitu? Kan tadi udah disebutkan Mas Riko pendidikan ya, kemudian pelatihan-pelatihan yang masih kurang mungkin ya. Ada lagi? Nggak ada? Lanjut next dulu ya, nanti dibahas lagi. Oke, lanjut lagi di slide selanjutnya.
kita akan membahas tentang konsep-konsep tenaga kerja. Bentar ya, ini dari konsep tenaga kerja nanti kita akan membahas tentang apa yang dimaksud dengan tenaga kerja, kemudian apa itu kesempatan kerja, bentar ya ini. Kemudian kita akan menghitung tingkat partisipasi angkatan kerja. Ini kita lihat dulu di sini. Agak lama ya, sebentar. Nah ini, apa yang dimaksud ketenaga kerjaan? Ketenaga kerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Nanti kalian bisa menghitung tingkat partisipasi angkatan kerja, itu angkatan kerja dibagi penduduk berusia lebih dari 15 tahun ya, dan kurang dari 64 tahun. Ini adalah usia produktif dikali 100%. Kemarin juga kalian sudah tahu ya apa itu tenaga kerja. Ini orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa. Nah ini kalian harus pahami, yang namanya tenaga kerja ini yang adalah penduduk yang usianya 15 sampai 64 tahun. Jadi kalau yang di bawah 15 sampai 64 tahun tapi dia bekerja, itu bukan termasuk tenaga kerja yang legal ya. Biasanya kan ada perusahaan-perusahaan mempekerjakan anak di bawah umur, itu ilegal, sebenarnya nggak boleh. Jadi bukan angkatan kerja. Jadi kalau yang usianya kurang dari 15 tahun atau lebih dari 64 tahun, itu bukan termasuk angkatan kerja. Gitu ya. Nanti kalian bisa sambil baca buku lagi. Kemudian TKK atau tingkat kesempatan kerja ini adalah orang yang bekerja dibagi dengan angkatan kerja kali 100%. Ini berapa besar sih kesempatan kerjanya gitu ya. Kalau misalnya orang yang bekerja banyak dibagi angkatan kerjanya, kan berarti dianggap nanti full employment atau penuh ya. Jadi banyak orang yang bekerja dibanding dengan angkatan kerjanya, berarti full employment. Tapi kalau di sini orang yang bekerjanya sedikit, angkatan kerjanya banyak, berarti di sini banyak terjadi pengangguran. Nanti kalau ada yang mau bertanya, silakan nanti setelah saya jelaskan semua slide-nya ya. Lanjut slide berikutnya. Nah ini, ada beberapa definisi tenaga kerja ya, dilihat dari beberapa keahlian, kemudian juga dari fungsi pokok dalam perusahaan. Nah, kita lihat langsung saja ke slide selanjutnya. Tunggu sebentar ya. Atau mungkin sambil menunggu ada yang mau bertanya dulu nggak? Ada yang mau bertanya? Tidak ada? Nah, nanti kalian yang akan kita bahas adalah masalah ketenagakerjaan di Indonesia. Jumlah angkatan kerja tidak sebanding dengan kesempatan kerja. Nah, di sini kalau di Indonesia cukup tinggi ya, angkatan kerjanya tinggi tapi kesempatan kerjanya sedikit. Mutu atau kualitas tenaga kerjanya rendah, kemudian banyak terjadi pemutusan hubungan kerja atau PHK. Terutama sekarang kan sedang pandemi ya, COVID-19 ini banyak sekali ya terjadinya PHK karyawan. Tingkat upah yang rendah, nah ini yang juga masalah di Indonesia, upahnya masih rendah. Jadi tingkat kesejahteraan masyarakat juga masih rendah jadinya ya. Nah kalian bisa baca di slide, ini ada upaya-upaya peningkatan kualitas tenaga kerja. Ya, misalnya tadi disebutkan Mas Riko, ya, kualitas pendidikan Indonesia ini perlu ditingkatkan. Kemudian dari sisi kesehatan juga ini perlu ditingkatkan kualitasnya. Pemagangan atau dari latihan kerja tadi, dari balai latihan kerja, kemudian mereka dilatih juga untuk melakukan pemagangan sehingga mereka lebih ahli dalam bekerja. Kemudian mempercepat sertifikat profesi tenaga kerja. Jadi ada sekarang kan kalau bekerja harus paling tidak punya sertifikat profesi. Ada yang mau ditanyakan dulu? Mas? Mbak? Halo? Ada yang mau tanyakan? Mas Riko, Brizi, Dea? Tidak, Bu. Ada yang mau ditanyakan nggak? Sebelum saya lanjut? Tidak. Tidak ada. Oke, dilanjutkan ya. Saya lanjutkan lagi slide berikutnya. Sedikit lagi. Nah, bentar ya, loadingnya agak lama.
Ini beneran nggak ada yang nanya nih? Nggak ada ya? Kalau teori upah nanti, oh ya minggu depan nanti saya kasih itu apa game ya tentang ada upah juga nih. Kalian bisa sambil buka bukunya. Ada upah alami ya, ini teori upah ya, ada upah besi, upah etika. Kalau alami itu sesuai permintaan dan penawaran tenaga kerja. Kalau upah besi itu upah yang serendah-rendahnya. Jadi karyawan atau orang yang bekerja ini dibayar dengan upah yang sangat rendah karena demi keuntungan si perusahaan. Kemudian upah etika. Nah, ini upah yang paling baik ya. Upah diberikan kepada tenaga kerja sesuai dengan kinerjanya. Ya, jadi memperhatikan kesejahteraan si pekerja. Nah, kemudian sistem upah yang berlaku di Indonesia. Upah menurut waktu, hasil, borongan, mitra usaha, dan sistem bonus. Mungkin kalian sudah paham ini. Sudah apa belum? Ada yang sudah paham belum? Belum, Mas Riko belum ya. Oke, saya jelasin ya. Upah menurut waktu. Itu tuh kan kadang kalian suka dengar ya, ada yang namanya upah harian, upah bulanan. Kalau Bu Guru dapatnya bulanan, ya. Ada upah harian, mingguan gitu. Itu berdasarkan waktu. Paham ya? Paham. Paham. Yang menurut hasil atau upah satuan, kira-kira apa? Ada yang mau jawab? Ya sesuai dengan apa yang dipekerjakannya. Sesuai dengan apa yang dikerjakannya. Oke, jadi sesuai hasilnya ya. Misalnya kayak tukang jahit itu karyawan di apa namanya? Misalnya dia menghasilkan baju satu, ya di laundry juga dapatnya upah hasilan berapa dia berapa kilo yang dia kiloan. Ya kiloan gitu ya. Dan itu satuan. Paham ya? Oke, kalau upah borongan siapa yang mau jelasin coba? Upah borongan? Upah borongan adalah upah yang dilakukan dalam satu apa ya Bu ya? Apa ya? Oh ya, ayo. Kan sering lihat itu proyek-proyek ya. Kalau proyek itu borongan. borongan. Oh ya iya. borongan gitulah. Ya kalau membuat rumah atau gedung itu biasanya upahnya borongan ya. Ini pokoknya jadi satu unit upahnya berapa gitu. Ya, kurang lebih itu ya bisa. Oke. Ya begitulah ya. Kalau upah dengan mitra usaha itu kira-kira apa ya? Yuk. Nggak tahu. Nggak tahu. Ini kaitannya dengan permitraan. Saya kayak misalnya kerja di sebuah bekerja dengan teman sebagai mitra usahanya itu kan ada bagi hasil apa sesuai dengan perjanjian ya dengan mitranya gitu. Nanti kalian bisa baca lagi. Kalau sistem bonus suka nggak dapat bonus? Lembur. Oh iya. Tambahan. Iya benar. Ya jadi kalau misalnya kerjanya bagus melebihi target itu kan nanti dapat bonus. Begitu? Bonusan. Bonusan lah ya. Paham ya untuk upah ya? Paham. Oke, sip, bagus. Lanjut ya. Tinggal 3 slide lagi. Nanti boleh bertanya apa saja. Nah, ini masuk ke pengangguran. Kira-kira ada yang mau jadi pengangguran nggak? Enggak. Nggak mau ya. Nah, ini kita membahas tentang pengangguran. Apa sih pengangguran itu? Siapa yang mau jawab? Yuk, yang perempuan, Mbak Desta. Ayo, Mbak, Dia. Yang ngomong cuma Riko, Brizi. Brizi mana Brizi? Fathaunuddin? Halo. Halo. Ya ini baru. Ya halo. Iya, coba jawab pengangguran siapa ya? Siapa sih pengangguran itu? Pengangguran adalah orang yang nggak kerja. Orang yang nggak kerja, nggak punya pekerjaan ya. Tidak punya penghasilan. Tidak punya pekerjaan, tidak punya penghasilan lah ya. Oke. Ya. Orang yang sedang mencari pekerjaan juga kan nggak punya pekerjaan ya. Iya. Nah, itu termasuk pengangguran juga ya. Nah, pengangguran tuh jenisnya banyak. Kalian bisa buka di buku tuh, ada pengangguran friksional. Tapi khusus pengangguran nanti saya bahas minggu depan. Jadi khusus jenis-jenis pengangguran kita bahas hari ini hanya globalnya saja ya, karena waktunya sangat sedikit. Singkat. Ya. Sangat singkat, jadi bahas
secara umum saja. Nanti jenis-jenisnya minggu depan. Upaya mengatasi pengangguran nih, kira-kira untuk mengatasi pengangguran itu gimana? Siapa yang mau jawab? Membuka lapangan kerja Membuka baru. lapangan kerja. Satu-satu, matiin dulu. Yang mau jawab siapa? Hestu? Membuka lapangan kerja baru. Oke. Brizi? Itu tadi Brizi apa Hestu tuh? Ya, Hestu. ada Hestu. Oh ya, sekarang Brizi. Briz. Apa Briz? Apa ya? Apa itu? Tadi Hestu bilang membuka lapangan pekerjaan, jelas. Terus apa lagi? Mencari ide-ide baru, misalnya kan dia bikin apa ya, biar banyak orang yang minat itu loh di kerjaannya gitu. Membuat inovasi baru agar apa? Agar banyak yang minat, banyak yang ikutan gitu. Oh, maksudnya dia berwirausaha gitu. Iya. Membuka lapangan pekerjaan. Ya, terus ada lagi? Meningkatkan apa? Bisa jadi apa? Tadi meningkatkan kualitas dirinya gitu? Atau ada lagi? Meningkatkan SDM. Ya, meningkatkan kualitas SDM-nya ya. Ya, bagus. Riko mau jawab, nambahin enggak? Cukup. Oke, mungkin juga kalau dari sisi pemerintah bisa meningkatkan itu ya, investasi asing ke dalam negeri sehingga nanti banyak membuka lapangan pekerjaan. Bisa jadi begitu. Oke. Ya. Terus dampak negatif pengangguran, kira-kira ada dampak negatifnya tidak? Ada. Siapa yang mau jawab? Ini kok cuma bertiga cowok semua nih, yang lainnya? Ya, nggak tahu, pada ngilang. Nggak tahu. Dea mana Dea tadi? Mbak Dea? Ya, Bu. Jawab coba, dampak negatif pengangguran gimana? Ya, tidak bisa memenuhi ekonomi kebutuhannya. Oke, tidak bisa memenuhi ekonomi kebutuhannya lah ya. Ya. Bagus. Coba Mbak Anik. Anik mana suaranya, Nik? Anik? Anik? Anik, hello. Kemana kah? Nudin aja, Pak Nudin. Coba dijawab, apalagi dampak negatifnya. Ya, Bu. Iya, jawab coba apa, Nik? Nik. Ayo. Tadi dampaknya apa? Ya, udah jawab. Jawab kok apa? Jawab dampaknya Walah. kan tadi. Ayo, buruan waktunya habis. Dampak pengangguran, Nik. Yang negatif Timbulnya ya? kriminal. Itu yang jawab siapa? Riko ya? Berisi. Oh, Brizi. Brizi jawab meningkatkan tingkat Kriminalitas. Oke. Kriminalitas. Riko jawab Brizi. Banyak Anik banget alasan kok. Anik lah. Anik alasan sinyal hilang. Riko masih Anik lagi ngomong adine Niki. Oh, alah. Oke, Riko jawab, Rik. Buruan, Rik. Apalagi? Apa ya? Tadi meningkatkan kriminalitas, tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya. Banyak loh. Terus apa lagi? Kemiskinan. Oh, jelas. Dampaknya adalah kemiskinan. Makanya nanti pemerintah mengusahakan agar tidak banyak atau banyak pengangguran ya, karena dampaknya pasti negara itu pasti akan miskin jika banyak pengangguran. Ya, kemiskinan, pinter. Nah, ini masalah pengangguran nih harus segera diatasi oleh pemerintah. Lanjut saja dulu ya, karena time-nya ini kan terbatas. Oke, next. Tunggu sebentar, loading-nya lama. Nah, oke. Nah, di sini jenis-jenis pengangguran yang tadi akan dibahas lebih lanjut sebetulnya di pertemuan berikutnya. Tapi paling tidak kalian nanti akan tahu di sini ada pengangguran terbuka, setengah menganggur. Kalau setengah menganggur itu seperti apa kira-kira ya? Kalau pengangguran terbuka itu jelas-jelas tidak punya pekerjaan. Kalau setengah menganggur itu dia sebetulnya bekerja tapi tidak sesuai dengan jam kerja, artinya di bawah jam kerja ya. Nah, itu disebut setengah menganggur. Kalau penyebabnya, ini ada penyebab pengangguran secara konjunktur atau siklikal. Misalnya keadaan ekonomi yang
tidak bagus seperti sekarang, ya, sehingga banyak-banyak perusahaan yang mem-PHK karyawannya. Kemudian kalau struktural itu berkaitan dengan struktur ekonomi sebuah negara, ya misalnya kalau di kita kan negara masih agraris misalnya ya, nah di situ menuju industri sebetulnya. Nah di sini berkaitan dengan keadaan ekonomi suatu negara, strukturnya gitu. Kemudian pengangguran teknologi ini disebabkan oleh, kalian bisa lihat sambil di sini ya, penanggulangannya ada di situ. Pengangguran teknologi karena ketidakmampuan masyarakat menguasai teknologi, sehingga banyak menganggur, apalagi sekarang kita masuk negara industri ya, jadi kalau tidak bisa menguasai teknologi ya akhirnya menganggur. Kalau pengangguran musiman, nah ini yang kadang bekerja, kadang tidak, tergantung musimnya. Kemudian kalau friksional, karena tidak ada ini ketidaktahuan si tenaga kerja ini dengan lowongan pekerjaan, jadi tidak tahu informasi lapangan pekerjaan sehingga dia akhirnya menganggur gitu ya. Nah ini mungkin kalian bisa lihat di slide, upaya mengatasi pengangguran ada di sebelah kanan ya di sini. Ada yang mau ditanyakan tidak? Bisa dibaca sendiri ya. Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Tidak ada, jelas. Jelas gitu? Jelas. Ya lumayan jelas. Cukup Agak jelas ya. Pokoknya intinya cukup lah ya. Kalau misalnya pengangguran siklikal ya nanti kaitannya dengan pemerintah bagaimana mengendalikan keadaan ekonomi dengan kebijakan moneter maupun fiskal. Nanti dibahas di bab berikutnya. Ini di bab 4 kalau nggak salah. Kemudian pengangguran struktural, ini berkaitan dengan struktur ekonominya, bagaimana negara atau pemerintah ini meningkatkan pendidikan, kemudian mobilisasi tenaga kerja, misalnya dari Jawa dipindah ke Sumatera atau bagaimana ya, agar adanya bisa bekerja di sana gitu daripada menganggur di Jawa. Begitu. Kemudian mendirikan industri padat karya. Ini juga sama nih, struktural sama teknologi ya. Kalau musiman nih, masyarakat diberi pelatihan-pelatihan untuk kewirausahaan, sehingga kalau misalnya musiman contohnya apa dulu? Yang gampang nih. Musimannya contohnya kalau lagi kayak gini musim panen. Oh iya, kalau misalnya musiman kalau sekolah rame ya banyak yang jahit. Nanti kalau sekolah nggak rame ya nggak jahit. Karena pergantian musim. Oke, Riko, pergantian musim. Contohnya penjual durian ya. Kalau musim durian dia jualan durian, ya nggak? Petani ya. Petani ya nggak? Petani. Iya. Petani ya kalau lagi panen. Perikanan. Iya, kalau lagi nggak musim tanam ya nganggur, begitu kan? Ya, pengangguran musim. Ya. Mengatasinya bisa jualan apa gitu, ya. Bisa yang lain. Sapi. Sapi. Oke, maksudnya dia harus cari pekerjaan yang lain ya ketika menganggur. Sampingan. Iya, sampingan. Serabutan. Serabutan lah. Serabutan. Agar tidak menganggur. Sehingga perlu keahlian yang lain begitu intinya. Ya tidak? Ya. Iya. Oke, pengangguran friksional nih terakhir. Kalau pengangguran friksional itu biasanya disebabkan karena kurangnya informasi kesempatan kerja atau lowongan pekerjaan. Nah, sehingga di sini kalau ataupun tidak betah di tempat dia bekerja sehingga dia mencari pekerjaan yang lain. Misalnya Bu Retno nggak suka jadi guru nih. Aduh, nggak betah jadi guru, cari pekerjaan lain. Nah, ketika saya keluar jadi guru, jadi PNS keluar gitu kan, saya menganggur. Namanya pengangguran friksional gitu. Paham? Oh iya. Jadi, paham. Perpindahan seseorang bekerja dari pekerjaan sebelumnya. Nah, ketika mencari, dia menjadi pengangguran yang disebut pengangguran friksional, atau karena dia belum mendapatkan tidak tahu informasi pekerjaan. Akhirnya kan dia menganggur. Begitu ya. Bu Retno pengen jadi ini aja deh, pegawai bank gitu ya, tapi karena lowongannya belum dapet, nggak tahu informasi, menganggur gitu. Tapi gading Bu Guru tetap senang jadi guru. Canda aja ya. Oke, jadi pengangguran friksional itu seperti itulah. Begitu ya? Iya, begitu. Ya. Next, terakhir. Bisa. Oke, sih. Terakhir ya. Oke, yang terakhir.
Tunggu loadingnya dulu. Nah, oke. Sudah Nah. disebutkan tadi. Tadi kan nggak nyebutinya baru beberapa ya. Oke. Akibat dari dampak negatif pengangguran bisa sambil dicatat ya. Atau kalian download tuh nanti di GCR saya kasih PPT-nya. Permintaan dan penawaran agregat menurun. Artinya turunnya permintaan dan penawaran di pasar karena kan nggak punya uang nih masyarakat nih ya. Karena yang kita nggak bisa beli. Oke. Penerimaan negara menurun. Kok penerimaan negara menurun? Kenapa? Tidak membayar pajak pada Oke, good. Ini siapa yang jawab? Nggak kelihatan. Hestu. Hestu, ya sip. Penerimaan negara menurun karena masyarakat tidak membayar pajak. Oke, good banget. Terus, tingkat kesejahteraan menurun. Ada yang menjelaskan? Karena pengangguran itu kan pada maling itu ya, kan kesejahteraannya menurun. Maksudnya nggak punya uang gitu ya, nggak punya pendapatan, jadi kesejahteraannya menurun gitu. Oke, bagus. Utang. Banyak utang juga gitu ya. Oke, angka kemiskinan meningkat tadi berisi sudah jelasin ya. Jelas pasti meningkat, kan? Jadi miskin nggak punya pendapatan kan. Kemudian biaya meningkat nih yang terakhir, siapa mau jelasin? Mbak Dea? Yang lainnya? Sanik. Anik. Biaya sosial meningkat nih gimana maksudnya? Ayo Nik. Rio bisa jawab nggak? Nih ya, ceritanya kalau banyak pengangguran kan tadi kalian menyebut ada meningkatnya tingkat kriminalitasnya tinggi ya, meningkatnya kriminalitas. Nah, dari tingkat kriminalitas yang tinggi itu akan mengakibatkan biaya sosial dari pemerintah tinggi kan? Ya, dari para penjahat itu kan ditangkap tuh, masukin penjara dan sebagainya, itu kan masuk biaya sosial, harus ngasih makan kan di penjara kan? Iya. Harus pada para kriminal itu meningkatkan biaya sosial ataupun untuk meningkatkan biaya pengamanan di masyarakat ataupun memberikan subsidi kepada masyarakat akibat iya kan nggak punya pendapatan miskin terus pemerintah kebijakannya biasanya memberikan subsidi. Iya betul, jadi biaya sosial di sini akan meningkat begitu, bisa dipahami? Bisa. Oke, kalau sudah dipahami, ada yang mau ditanyakan tidak? Tidak. Tidak ada. Tidak. Ada tugas nggak, Bu? Hah? Ada tugas ya? Ada di Google Classroom. Tugasnya nanti di Google Class ya. Jadi, itu tabrakan, Bu. Enggak, itu sama enggak. Sosiologi. Sama sosio, Bu. Oke, sekarang kita akhiri dulu ya pertemuan hari ini. Terima kasih atas partisipasinya.